Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya Karen. Karen bersyukur hari ini bisa bangun pagi dengan badan yang sehat. Itu semua karena berkat Tuhan loh. Hari ini Karen akan memimpin sekolah minggu hari ini bersama dengan teman-teman Karen. Ada Teona, ada Sita, ada Lea, Akila, Ivana, dan juga Nara. Nah teman-teman, sekarang giliran Teona nih yang memimpin. Silahkan Teona. Terima kasih Kak Karen. Teman-teman, hari ini Teona senang sekali karena diminta menjadi MC sekolah minggu. Marilah sekolah minggu hari ini kita buka dengan berdoa ya. Teman-teman ambil sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan memulai sekolah minggu. Berkatilah dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah teman-teman, biar tambah semangat, kita puji Tuhan dulu yuk. Kita bagian berdiri ya. Kita puji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Kita puji Tuhan dengan lagu Bapakku Datang Padamu. Musik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, Sita mau tanya nih, siapa yang suka membantah perintah orang tua? Ayo. Wah, teman-teman semua anak yang baik. Tidak ada yang membantah perintah orang tua. Nah, untuk tema hari ini adalah jangan membantah. Tapi sebelum itu, kita mendengarkan firman Tuhan dulu. Kita puji Tuhan dulu ya. Dengan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang, musik. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita yel-yel dulu yuk. Ikutin Dara ya. Aku cinta Yesus. Yes, yes, yes. Dara ulangi lagi ya. Aku cinta Yesus. Yes, yes, yes. Sekarang kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan ya. Teman-teman, siapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Linda. Teman-teman, duduk yang manis ya. Silakan Kak Linda. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Linda. Kak Linda berharap kondisi adik-adik tetap sehat dan semangat. Nah, di hari Minggu yang ceria ini, Kak Linda akan membawakan firman Tuhan dengan tema Jangan Membantah. Nah, adik-adik tolong dipersiapkan ya ayat firman Tuhan kita, yaitu dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, tapi sebelum Kak Linda membawakan firman Tuhan, Kak Linda akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan teman kita yang bernama Paul. Nah, adik-adik simak ya video singkat berikut ini. Suatu ketika Tuhan Yesus memberi perintah kepada Paul. Paul, apakah kamu dapat memindahkan batu besar itu? Apa Tuhan?
memindahkan batu besar itu, kata Paul. Tidak mungkin saya bisa memindahkan batu besar itu. Bagaimana caranya? Paul pun berpikir, aduh, apa yang harus aku lakukan? Sangat sulit perintah Tuhan ini. Apa? Paul, lakukanlah, percayalah padaku. Demikian kata Tuhan Yesus. Lalu Paul pun berusaha untuk mendorong batu itu dengan sekuat tenaga yang dia miliki. Terus mendorong dengan sekuat tenaga tanpa lelah. Bahkan dia menggunakan kepalanya untuk menyundul batu besar itu. Dan dia pun kesakitan. Bahkan dia menangis. Kemudian dia menendang batu besar itu, terus berusaha menendang, dan dia pun terjatuh kesakitan. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus berusaha, bahkan menggunakan senjata untuk menghancurkan batu besar itu, meninjunya berkali-kali dengan tubuhnya sampai dia kesakitan dan menangis. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus berusaha lagi, bahkan sekarang menggunakan alat berat. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Paul, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah Tuhan berkata supaya aku memindahkan batu besar itu?" "Betul, tapi berhentilah melakukan itu. Sekarang lihatlah tubuhmu." "Hah? Badanku sekarang berotot," kata Paul. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Batu besar itu tidak bergeser 1 inci pun. Tapi lihatlah, sekarang kamu tumbuh menjadi semakin kuat. Dan sekarang lihatlah batu kecil di belakangmu. Apakah kamu dapat memindahkan semuanya itu? Pasti sekarang tidak sulit lagi bagimu untuk memindahkannya." Lalu Paul pun mengerti maksud Tuhan. Dan dia berkata, "Ya Tuhan, saya pasti bisa." Bagaimana adik-adik? Adik-adik sudah menyimakkan dan berkenalan dengan teman kita yang bernama Paul. Kalau kita lihat video singkat tadi, kita melihat bagaimana Paul ketika dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menggeser batu yang besar. Awalnya Paul bingung adik-adik. Dia berpikir, aduh, mana mungkin saya bisa menggeser batu besar itu. Saya hanya seorang anak kecil. Saya tidak mungkin bisa menggeser batu besar itu. Tapi itu hanya ada di dalam pikiran Paul. Paul tidak membantah perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan kemampuannya untuk menggeser batu besar itu. Dia menggunakan tangannya, kakinya, bahkan kepalanya sampai dia kesakitan, jatuh dan menangis. Tapi apakah Paul menyerah adik-adik? Tidak. Paul bangkit lagi. Dia berusaha lagi untuk menggeser batu besar itu. Dia menggunakan senjata, walaupun akhirnya gagal lagi. Tapi Paul berusaha kembali. Dia tidak menyerah. Kali ini dia menggunakan alat besar. Dia menggunakan traktor untuk menggeser batu besar itu. Walaupun akhirnya gagal lagi. Dan Tuhan melihat segala usaha, segala upaya yang sudah dilakukan Paul. Bagaimana susah payahnya Paul menggeser batu besar itu. Bagaimana kelelahan dan kesakitannya Paul ketika menggeser batu besar itu. Sampai akhirnya Tuhan berkata kepada Paul, "Paul, apa yang sedang kamu lakukan?" "Loh, bukankah Tuhan meminta saya untuk menggeser batu besar itu?" "Iya, betul Paul. Tapi sekarang lihatlah, apakah batu besar itu bergeser? 1 inci pun batu besar itu tidak bergeser," kata Tuhan. "Tapi sekarang lihatlah dirimu sendiri." Lalu Paul melihat dirinya sendiri adik-adik. Dia melihat dan dia kaget. Ternyata sekarang tubuhnya lebih berotot, lebih bertenaga, lebih kuat.
tanpa Paul sadari, ketika dia berusaha terus dan terus untuk menggeser batu besar itu, ternyata ada proses yang dia alami di dalam tubuhnya. Ada proses pembentukan otot di dalam tubuhnya. Kini tubuhnya menjadi lebih kuat, lebih bertenaga, dan lebih berisi. Dan Paul tidak menyadari itu. Ternyata ada maksud dari Tuhan ketika Tuhan memerintahkan Paul untuk menggeser batu besar itu. Tuhan ingin membentuk Paul menjadi anak yang kuat, anak yang tangguh. Tapi bukan hanya kuat dan tangguh secara fisik, secara jasmani. Tuhan tidak hanya ingin membentuk Paul menjadi Paul yang berotot, bertenaga. Bukan. Tuhan juga ingin membentuk Paul menjadi pribadi yang lebih kuat. Kalau tadi adik-adik simak videonya di akhir, ketika Tuhan berkata kepada Paul, "Paul, sekarang lihatlah, ada banyak batu-batu yang akan engkau hadapi di dalam kehidupanmu. Ada batu-batu kesedihan, duka, keterpurukan, kegagalan, kebencian, kemarahan, kemalasan, dan lain sebagainya. Apakah kamu akan mampu menghancurkan batu-batu itu?" Lalu dengan yakin Paul berkata, "Yes, ya Tuhan, saya mampu untuk menghancurkannya." Nah, ternyata adik-adik, Tuhan punya maksud tersendiri ketika Tuhan memerintahkan Paul untuk menggeser batu besar itu. Tuhan ingin membentuk Paul menjadi pribadi yang tidak hanya kuat secara fisik dan jasmani, tapi Tuhan ingin membentuk Paul menjadi Paul dengan rohani yang kuat, iman yang kuat, sehingga ketika dia menghadapi berbagai macam kesulitan, batu-batu permasalahan di dalam kehidupannya, maka Paul akan mampu untuk menghadapinya, bahkan menghancurkannya. Nah, sama adik-adik seperti tokoh di dalam firman Tuhan kita pada kali ini di dalam Lukas 5 ayat 1-11 ini, di mana diceritakan bahwa waktu itu Tuhan Yesus sedang bercerita, membagikan firman Tuhan di tepi pantai Genesaret kepada banyak orang. Ketika Tuhan sedang bercerita, membagikan firman Tuhan kepada banyak orang, lalu Tuhan Yesus melihat ada kapal yang menepi di tepi pantai itu, dengan wajah para nelayannya yang sedih, yang kelelahan, karena ternyata setelah 1 hari mereka melaut, para nelayan itu tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Lalu Tuhan menghampiri mereka adik-adik. Lalu Tuhan berkata, dan salah satu dari mereka bernama Simon Petrus. Lalu Tuhan berkata, "Simon, kemarilah, bawalah kembali kapalmu ke laut, ke arah yang lebih jauh lagi, ke sebelah sana yang lebih jauh lagi." Begitu perintah Tuhan. Lalu ketika kamu sudah sampai di sana nanti, tebarkanlah jalamu kembali. Simon Petrus awalnya sempat bingung adik-adik. Aduh, baru aja kami sampai dari laut setelah seharian ke laut dan tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Sekarang Tuhan memberikan perintah untuk mereka kembali lagi ke laut, bahkan lebih jauh lagi ke laut sana. Awalnya Simon Petrus berpikir begitu adik-adik. Tapi Simon Petrus tidak membantah perintah Tuhan. Dia dan teman-temannya melakukan perintah Tuhan. Mereka kembali ke laut, ke arah yang Tuhan perintahkan. Lalu ketika mereka sudah sampai di sana adik-adik, lalu mereka menebarkan jalannya. Dan ternyata apa yang terjadi adik-adik? Mereka mendapatkan banyak sekali ikan, banyak. Saking banyaknya, ketika mereka mencoba untuk menarik jalannya hampir koyak, hampir robek karena tidak kuat untuk menarik ikan tersebut. Mereka angkut ke atas kapal, bahkan kapalnya pun sedikit oleng adik-adik karena saking banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Nah, dari 2 tokoh yang Kalinda ceritakan tadi, baik Paul maupun Simon Petrus, kita bisa belajar untuk jangan membantah. Karena ketika kita menerima perintah, pasti ada tujuan baik di balik perintah itu. Sama seperti Tuhan ketika memberikan perintah kepada Paul untuk menggeser batu besar itu.
Ternyata Tuhan ingin membentuk Paul menjadi anak yang kuat, anak yang tangguh, bukan hanya kuat secara fisik, tapi kuat secara rohani dan iman, agar Paul bisa menghadapi batu-batu kehidupan, kesulitan yang akan dia hadapi di hari-hari mendatang. Begitu juga dengan Simon Petrus, ketika dia diperintahkan Tuhan kembali untuk pergi ke laut yang lebih jauh dan menebarkan jala di sana, dan akhirnya apa? Mereka mendapatkan hasil ikan yang jauh lebih banyak. Nah, adik-adik, mari kita belajar seperti Paul dan Simon Petrus. Kita belajar untuk mematuhi setiap perintah, setiap nasihat, untuk kita tidak membantah. Jangan membantah. Ketika kita mendapatkan perintah dari orang tua, dari guru di sekolah, dari guru sekolah minggu, dari pemerintahan kita, terlebih ketika kita mendapatkan nasihat dan perintah dari Tuhan. Sama seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, banyak sekali perintah Tuhan. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan mencuri, kasihilah sesama manusia, hormatilah orang tuamu, dan lain sebagainya. Kita harus melakukannya. Jangan membantah. Agar apa? Agar kita pun dibentuk Tuhan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang mampu untuk menghadapi kehidupan kita di hari-hari mendatang. Agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Sama ketika kita saat ini di masa pandemi ini, kita pun mendapatkan peraturan dari pemerintah kita, adik-adik, untuk kita melakukan 5M. Kita tidak boleh membantahnya. Kita harus melakukannya. Agar apa? Agar kita terhindar dari sakit penyakit, kita terhindar dari virus. Sama juga ketika adik-adik mendapatkan perintah dari orang tua, dari kakak, dari keluarga di rumah. Mari kita melakukannya dengan baik untuk tidak membantah. Karena setiap nasihat, setiap perintah yang kita dapatkan, pasti ada maksud dan tujuan baik buat kehidupan kita. Nah, adik-adik, mulai sekarang mari kita belajar seperti Paul dan Simon Petrus untuk jangan membantah setiap nasihat dan perintah yang kita dapatkan, agar kita dapat dibentuk Tuhan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, bukan hanya secara fisik dan jasmani, tetapi Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan kita. Nah, demikian firman Tuhan dari Kalinda kali ini. Kalinda yakin adik-adik mampu untuk melakukan setiap perintah, setiap nasihat. Dan Kalinda yakin adik-adik tidak akan membantah setiap nasihat dan perintah yang adik-adik terima. Selamat melakukan perintah, selamat melakukan nasihat, dan ingat, jangan membantah. Tuhan memberkati. Bagaimana teman-teman firman Tuhan hari ini? Sungguh luar biasa kan? Bahwa kita harus mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memakai orang tua dan juga guru untuk mengingatkan kita. Itu semua dilakukan untuk kebaikan kita loh. Teman-teman, marilah saatnya kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dengan pujian, ku masuki gerbangnya. Musik! Yuk teman-teman, kita persembahan. Ayo! Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nggak terasa ya teman-teman, sekolah minggu hari ini habis selesai. Tapi teman-teman nggak boleh sedih ya. Besok kita jumpa lagi dengan sekolah minggu yang lebih seru lagi. Untuk doa penutup kami serahkan kepada Dara. Silakan Dara. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini ya. Sebelum penutup, kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Nana. Halo Carwo. Halo teman-teman. Teman-teman, untuk mendukung channel ini jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Carwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.